Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sugianto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2022. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi Smart ASN, di mana materi Smart ASN ini telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Widya Suara kita, yaitu Ibu Pianita Dani SIP MSI. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. KB1 yaitu literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etnik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. KB2, pilar literasi digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital adalah yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi penggunaan pun meningkat drastis. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. 3. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. KB3, implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, internet, dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. 3. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk penggunaan individu. 3 tahapan kerja mesin pencari informasi. Yang pertama, penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut mengacu pada kata kunci yang diketikkan. Kedua, pengindeksan atau indexing, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Ketiga, pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Etika berinternet. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal ini yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misalkan kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau konvensi. Perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, dengan menggunakan media digital. Tindakan ini bisa dilakukan terus-menerus oleh yang bersangkutan. Lalu bagaimanakah cara membedakan candaan dengan cyberbullying? Jika suatu ujaran membuat kita merasa sakit hati dan membuat orang lain menertawai kita, bukan kita ikut serta tertawa bersama mereka, maka candaan tersebut telah melewati batas. Ketika kita meminta lawan bicara untuk berhenti namun mereka tetap mengutarakan candaan tersebut, kita merasa tidak nyaman. Artinya, ini tergolong bullying. Sementara jika hal tersebut terjadi di dunia maya, maka disebut juga dengan cyberbullying. Bentuk cyberbullying yang pertama adalah doxing, artinya membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kedua, cyber talking, artinya mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Ketiga, revenge porn, artinya membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim atau video vulgar seseorang. Selain balas dendam, perundungan ini juga dapat bertujuan untuk memeras korban. Perundungan ini bisa memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline.
Tips menghadapi cyberbullying. Yang pertama adalah kita dapat melaporkan posting tersebut di media sosial karena seluruh media sosial berkewajiban menjaga penggunanya tetap nyaman berinteraksi. Yang kedua, jika perundungan tersebut membahayakan, segera hubungi polisi. Dan yang terakhir adalah cobalah mengambil gambar atau screen capture bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.